Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ermi. Selamat siang, Bu. Saya lihat, saya Siapa perhatikan co-host di dari sini? Ibu Ratna atau Ibu saya Ratna? perhatikan dari Ibu jauh Ratna? kayaknya Ibu Ermi sedang Iya. memikirkan sesuatu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Bisa ngobrol sebentar nggak ya? Saya bingung nih menghadapi siswa anak didik saya karena selalu saja ada masalah di tahun pertama untuk kelas 7. Boleh sekali. Silakan duduk, Bu Emi. Kalau boleh saya tahu, memangnya ada masalah apa? Ini, Bu, siswa baru di kelas 7, masalahnya sama di setiap tahun. Siswa selalu tidak tertarik dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh, begitu ya. Ini mungkin adalah masalah yang banyak dialami oleh guru-guru, bukan cuma Bu Emi saja. Kalau boleh saya tahu, memangnya ada masalah apa? Saya ingin siswa kelas 7 itu tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Ibu. Oke, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching ini? Saya ingin siswa kelas 7 itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu dia antusias, kemudian semangat, dia bisa mengeksplor kemampuannya pada saat belajar IPS. Bagus sekali, Bu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu ingin capai dari coaching ini? Saya maunya sih, Bu, itu bisa membawakan materi pembelajaran di kelas itu menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar IPS. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang menjadi penyebab sehingga banyak siswa kelas 7 yang merasa tidak senang untuk belajar IPS? Saya kira dalam hal ini, Bu, cara saya mungkin dalam menggunakan metode dan model pembelajaran itu kurang bervariasi. Ya, jadi hanya menotong sehingga mungkin siswa pada saat itu kurang tertarik ya untuk mengikuti materi yang saya bawakan. Oh, jadi begitu, Bu. Baik, menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan sehingga memperbaiki keadaan tersebut? Dalam artian, apa yang harus Ibu lakukan sehingga proses pembelajaran yang dulunya siswa merasa bosan menjadi senang untuk belajar IPS? Ya, sepertinya ada beberapa hal yang harus saya perbaiki ini, Bu. Dan saya harus lakukan itu pertama, saya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menguasai berbagai macam metode dan model pembelajaran yang cocok untuk setiap materi PS. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Betul. Mungkin dengan begitu siswa kelas 7 itu dapat menjadi bersemangat kembali untuk belajar IPS. Lalu menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala yang akan Ibu temui dalam proses tersebut? Tentu saja, Bu, kemungkinan akan banyak kendala yang akan saya hadapi. Seperti saya harus berupaya keras dalam menyiapkan strategi dalam merencanakan skenario pembelajaran. Kemudian bagaimana saya harus melaksanakan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi untuk setiap materi yang berbeda agar siswa tidak bosan di kelas. Baik, semangat Bu Emi, semangat. Ya,
Saya yakin Ibu dapat melalui dan mengatasi kendala tersebut karena saya yakin Ibu Erin mempunyai semangat yang luar biasa. Nah, sekarang apa indikator keberhasilan yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kendala atau hal tersebut? Indikatornya di sini Bu, minimal harus mencapai 3/4 dari jumlah siswa di kelas itu tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran saya. Mereka bersemangat dan bisa mengeksplor kemampuan mereka miliki. Sehingga bagaimana bisa di kelas itu tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi indikator Ibu seperti itu. Jadi indikatornya minimal dari 3/4 dari siswa bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS. Di mana mereka tidak jenuh sehingga tercipta suasana belajar yang lebih menyenangkan. Terkait dengan hal tersebut, menurut Ibu berada di level mana sekarang? Misalnya, kita petakan dari level 1 sampai level 10. Kira-kira Ibu berada di level mana sekarang? Sepertinya saya berada di angka 7, Bu. Oh, di angka 7 ya Ibu. Jadi Ibu ini merasa bahwa selama ini Ibu sudah berada di level angka 7. Bagaimana Ibu bisa menggambarkan bahwa diri Ibu itu berada di level 7 sekarang? Saya memilih 7 karena saya telah menerapkan model pembelajaran kooperatif dan melaksanakan sesuai dengan skenario yang telah saya buat. Namun, dalam hal ini saya masih perlu meningkatkan kreativitas saya dalam meramu pembelajaran dengan memvariasikan model dan metode pembelajaran yang cocok untuk sesuai dengan kondisi dan peserta didik. Baik. Jadi ingin memetakan, kemudian membuat transformasi untuk pembelajarannya Bu Emi. Kalau begitu, Ibu dari level 7 tadi, Ibu ingin merubah diri Ibu menjadi level berapa dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalani proses tersebut? Saya sih maunya Bu itu insya Allah saya bisa merubah level saya itu ke angka 9 atau kalau bisa 10. Saya ingin saya ingin seluruh siswa itu bisa menikmati dan tertarik dalam pembelajaran IPS yang saya bawakan. Sehingga label pembelajaran IPS yang membosankan itu menjadi menyenangkan dan bisa berubah menjadi pembelajaran yang menarik untuk semua siswa. Kalau dalam hal ini Bu, saya membutuhkan waktu hingga akhir semester agar dapat saya melihat hasilnya, apakah ada perubahan atau belum, sambil melihat hasil penilaian di akhir semester. Oke, betul. Saya setuju dengan pendapat Bu Emi bahwa kita itu membutuhkan rentang waktu atau waktu untuk membuat suatu rencana sehingga pembelajaran di mata pelajaran IPS yang diwajarkan itu lebih menyenangkan karena hasil yang ditunjukkan dengan angka menjadi hasil penilaian yang akan membantu kita untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita di kelas nanti. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam proses tersebut, apakah Ibu membutuhkan bantuan atau dalam artian berkolaborasi dengan seseorang atau dengan guru lain sehingga dapat mengatasi kendala tersebut? Untuk saat ini sepertinya iya Bu. Saya akan mencari teman yang dapat saya ajak berdiskusi dalam menambah referensi strategi pembelajaran IPS yang menyenangkan sekaligus menarik. Kemudian bisa menambah juga pengalaman saya di kelas bagaimana mengajarkan siswa dengan model pembelajaran yang bervariasi. Cocok sekali yang Ibu katakan bahwa kita perlu
mengadakan suatu terobosan untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Di samping itu kita harus berkolaborasi dengan teman sehingga masalah yang kita hadapi mungkin bisa kita atasi secara bersama-sama. Nah, sekarang apa yang menjadi hal baru yang akan Ibu lakukan ke depannya sehingga hasil diskusi kita ini bisa bermanfaat? Insya Allah ke depannya saya akan berkomitmen untuk belajar dan meningkatkan kreativitas saya dalam menciptakan pembelajaran IPS yang menyenangkan bagi siswa. Sehingga momok bagi siswa kalau pembelajaran IPS itu membosankan, kemudian siswa jenuh di kelas, itu tidak akan tertanam lagi pada mereka. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama ini. Sama-sama Ibu. Saya percaya Ibu Ermi bisa melalui apa keadaan ini karena saya yakin Ibu Ermi orang kuat, orang hebat. Dari percakapan ini saya mendapat hal baru dengan apa yang Ibu Ermi sampaikan tadi. Baik Ibu, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Apa dan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya lega. Ya, saya lega, lebih tenang. Kemudian setelah bercerita dengan Ibu Satriani, karena Ibu benar-benar hadir sepenuhnya pada saat saya membutuhkan teman untuk bercerita, ya berdiskusi. Ibu mendengarkan dengan tanpa menghakimi, ya sepenuh hati Ibu mendengarkan. Jadi saya bebas bercerita apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Hingga saya mulai dapat berpikir logis, mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Sehingga saat ini saya kembali bersemangat, ya, untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas. Ya, begitu, Bu. Ya Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu Emi lakukan saat ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita, dapat memajukan pendidikan terutama di sekolah kita. Jadi mari kita berkolaborasi, bekerja bersama untuk majukan pendidikan di sekolah kita. Mungkin percakapan kita untuk hari ini cukup Ibu Emi. Jadi saya tunggu kabar baiknya tentang tindak lanjut yang akan Ibu Emi lakukan dan apa hasilnya nanti. Terima Ya, kasih Bu. Bu Emi. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Sama-sama, Bu. wabarakatuh.